Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, fisik dan mental, gitu, karena menghadapi ujian saat ini. Jadi hari ini saya akan diskusi tentang digitalisasi keuangan. Kalau tadi Pak Martino sudah banyak menjelaskan kita tentang secara garis besar ya, dan terms apa aja yang dipakai gitu ya. Kalau saya mungkin sedikit karena saya lebih ke praktisi gitu ya, jadi saya lihatnya dari prakteknya. Jadi ini adalah bahan yang biasanya kita diskusikan sama teman-teman startup dan juga mahasiswa gitu. Jadi mungkin pendekatan yang lebih simpel aja gitu ya. Oke, kita langsung aja. Mungkin saya minta maaf sebelumnya kalau ada term-term yang agak sulit untuk bahasa Indonesia gitu, karena dia kita biasanya pakai bahasa Inggris, jadi ini kemarin saya translate, jadi mungkin ada term-term yang agak membingungkan. Oke, ini untuk tema hari ini, pertanyaan dari Pak Bagio ini menarik banget. Jadi ada pertanyaan, apakah digitalisasi akan terjadi di sektor keuangan mikro gitu ya Pak. Jadi mungkin ini ketika kita bahas gitu, nanti kita bisa lihat jawabannya udah bisa ada sendiri gitu ya. Jadi kita nggak perlu kita diskusikan dalam di sini, tapi kita bisa lihat nanti di praktek itu seperti apa sih. Oke. Nah, jadi ini mengulang sedikit, Pembagi tadi udah jelasin juga, tapi termnya agak beda-beda, tapi saya rasa nggak masalah ya. Penting kita tahu kontennya itu apa sih, konteksnya itu apa. Jadi ada yang namanya digitisasi atau komputerisasi. Nah, dengan yang kita bahas hari ini adalah si digitalisasi. Nah, jadi kalau si digitisasi ini adalah bagian dari digitalisasi sebenarnya. Jadi nggak mungkin kita bisa melakukan digitalisasi tanpa kita melakukan si digitisasi. Jadi atau komputerisasi tadi ya, mungkin terus lebih enak tuh pakai itu. Jadi ini adalah proses simple sebenarnya. Jadi media yang tadinya kita pakai, yang mungkin tadi ada berbentuk kertas, mungkin berbentuk analog gitu ya, semua yang berbentuk analog ini kita translate atau kita transform menjadi bentuk digital. Nah, jadi digitasi ini atau komputerisasi ini sebenarnya dengan dia sendiri udah banyak manfaatnya, gitu ya. Jadi kalau tadinya kita apa-apa harus pakai kertas, apa-apa harus ditulis tangan, gitu ya. Kalau dengan digitize dengan komputer itu biasanya udah lebih cepat. Begitu juga dengan mungkin tadi yang banyak dijelasin oleh Pak Martino, kita ada proses inputnya, itu juga jadi jauh lebih cepat gitu ya. Nah, tapi proses digitisasi ini kurang gitu kalau kita nggak masuk juga ke digitalisasi. Nah, kita lihat sedikit kalau definisinya. Digitalisasi adalah kita setelah kita digitasi, komputerisasi, datanya sudah berubah menjadi digital gitu ya. Terus kita pakai data tersebut untuk meningkatkan efisiensi. Gimana caranya? Mungkin salah satunya adalah dengan kita bisa melakukan analisa dari data tersebut, kita bisa merubah workflow. Nah, nanti kita coba bahas sedikit ya. Nah, jadi kalau kalau saya lebih gampang mungkin jelasin pakai case study gitu ya, studi kasus. Nah, ini kita sudut pandangnya mungkin bukan sudut pandang dari platformnya gitu ya, tapi kita lihat sudut pandangnya dari ekonomi, atau kita lihat dari helikopter view juga gitu ya, dari atas. Jadi kita nggak bahas per platformnya. Nah, tapi jadi mungkin revolusi ini mungkin sekitar 10 tahun yang lalu gitu ya. Jadi ada suatu market, ada suatu pasar, yaitu pasar ojek pangkalan. Jadi dulu mungkin kalau masih ingat gitu ya, ojek itu dulu bentuknya belum kayak sekarang, belum online, jadi masih pangkalan. Nah, ini ada banyak kendala nih di ojek ini. Jadi dari dulu juga saya merasa si ojek ini kurang efisien gitu ya, karena dia sulit bersaing dengan
metode transportasi lainnya gitu. Kalau bus kita bisa lihat dia efisien, kenapa? Karena dia sekali angkut bisa banyak orang, gitu ya. Kalau taksi, bahkan dulu ada mungkin ada beberapa kesempatan ya di mana taksi itu dan ojek harganya nggak terlalu jauh beda gitu ya, terutama di Jakarta. Nah, jadi ada sesuatu nih yang lemah gitu di si pasar ojek ini. Yang pertama, mungkin kita coba bahas sedikit. Yang pertama adalah agak sulit untuk mempertemukan penjual dan pembeli, gitu ya, atau pemberi jasa dan pengguna di sini. Jadi tukang ojeknya nunggu di pangkalan sejam 2 jam gitu ya, nggak ada penggunanya, nggak ada yang naik gitu. Nah, itu memberikan cost buat dia gitu ya. Dan dia nggak bisa ngapa-ngapain kan, karena kalau ditinggal mungkin apa namanya jadi nggak dapat gitu kan, karena nanti dia harus ngantri lagi gilirannya dia. Pengguna juga sama. Jadi pengguna yang udah datang ke pangkalan belum tentu bisa ketemu dengan tukang ojeknya gitu. Jadi nggak ketemu antara penjual dan pembeli ini, kadang-kadang sering mismatch. Nah, yang kedua ada masalah si ojek ini round trip kan. Jadi dia kalau saya anterin kamu, habis itu saya harus balik dong ke pangkalan saya gitu ya. Jadi ongkos baliknya ini adalah yang membingungkan gitu ya. Dibebankannya kemana? Dibebankannya ke pembeli atau ke pengguna atau si pemberi jasa gitu kan. Nah, itu inefisiensi yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah dari harga. Jadi harga ini nggak ada transparansi gitu ya, tergantung experience atau skill dari masing-masing pihak ya. Jadi kalau penggunanya jago mungkin bisa nawar murah gitu ya. Kalau pemberi jasanya jago juga mungkin bisa nawar harga yang lebih tinggi. Jadi nggak ada transparansi, nggak ada harga per kilonya berapa gitu ya, mungkin, atau berdasarkan waktu, berdasarkan durasi juga nggak ada. Jadi nah 3 hal ini adalah efisiensi yang paling besar gitu ya di ojek. Nah tapi zaman dulu mungkin 10 tahun yang lalu nggak ada nih yang kepikiran gitu ya, mungkin nggak 10 tahun lalu, mungkin 15 tahun yang lalu kali ya. Nah jadi tapi gimana ya caranya gitu agar kita bisa mengoptimalkan atau mengefisiensikan si market tersebut. Nah, jadi perkembangan yang paling bagus itu adalah adanya ojek online, gitu ya. Jadi mungkin step pertama gitu, ketika mereka melaunch yang zaman dulu gitu ya, mungkin kita nggak tahu proses painfulnya di mana, tapi kita hanya lihat sih buahnya aja sekarang gitu. Kalau dari saya ngobrol sama mereka yang menitis di awal gitu ya, ternyata nggak jauh beda sama startup yang lain gitu. Jadi mereka mulai dari analog, jadi di data drivernya mereka masukin datanya ke komputer. Jadi mereka tetap manual gitu ya, mereka datanya komputer, kemudian via telepon. Jadi belum ada aplikasi. Jadi kalau mau pesan Gojek atau Gojek dulu yang paling awal, jadi Grab belum masuk, adalah kalian telepon terus pesan ke platform tersebut untuk nanti nanti pengendaranya datang untuk mengantarkan. Nah jadi yang kita lihat sekarang ini sebenarnya juga udah transform beberapa kali gitu ya, ratusan kali mungkin di dalam platform mereka sendiri. Nah tapi step pertama yang mereka lakukan adalah untuk digitize atau mengkomputerisasi. Oke, jadi datanya dicatat, terus rutenya juga dicatat, pangkalannya juga dicatat. Nah ini adalah step yang pertama gitu ya. Apa sih keuntungannya gitu menggunakan ini? Jadi yang pertama adalah mereka punya database kan, mereka punya database pengendara ada berapa, terus mereka tahu pangkalannya ada di mana aja gitu ya. Jadi kalau misalnya yang konvensional dulu, kalau wah kosong nih pangkalannya lagi nggak ada isinya gitu ya, maka mereka punya data untuk yang mana sih yang dekat gitu ya, yang mana sih yang alternatifnya pangkalan mana gitu. Dan yang kedua mereka bisa mencatat lah rutenya tuh bisa kemana aja. Nah jadi agak terbatas ya si komputer mungkin kalau kita lihat sepintas kita hanya segitu. Nah tapi yang menarik adalah di proses digitalisasi nih atau digital transformation nih. Jadi
uh, dengan udah berubahnya data yang tadinya analog menjadi digital, bisa melakukan analisis yang lebih lanjut. Misalnya mereka udah mendata semua rute yang ada gitu ya, rute apa sih yang paling sering dilakukan. Jadi kalau mereka udah tahu, mereka bisa bilang ke drivernya gitu ya. Jadi untuk jam segini lebih baik kamu mungkin nunggunya di pangkalan ini aja ya, karena dia rame dan biasanya penumpangnya lebih banyak daripada driver yang ada di situ. Jadi itu adalah yang paling simpel. Oke, nah kalau kita lihat sekarang, gitu ya, mungkin kita simple sekarang ya, kalau kita mau pesan, kita hanya tinggal klik, terus ojeknya datang, terus kita bayar gitu, terus udah selesai. Tapi di balik itu sebenarnya ada sangat banyak proses efisiensi, gitu ya. Jadi mulai dari melakukan order, kalau yang tadinya kita harus datang ke pangkalan ojek dan belum tentu ada orangnya, sekarang kita dapat melakukan order dengan sangat mudah, gitu ya. Terus ada transparansi di situ, harga dan informasi tujuan itu jelas ya dua-duanya. Jadi kalau dulu mungkin naik ojek, Pak, saya mau ke pasar Minggu gitu ya, terus nanti bapaknya tanya pasar Minggunya di mana gitu. Nah itu ada mismatch di situ kadang-kadang. Jadi oh ternyata di sini ya gitu, saya kira di sana gitu. Nah itu yang juga di-tackle oleh mereka gitu ya. Nah terus ada semacam proses di mana kita bisa memilih pemberi jasanya, mungkin nggak langsung, tapi kita melakukan itu dengan review. Jadi kalau kita memberikan review yang jelek, satu bintang atau 2 bintang gitu ya, ada kemungkinan besar si drivernya akan diselidiki dulu kan gitu. Jadi kita bisa memilih atau kita akan ada proses filtering gitu ya, pemberi jasa mana sih yang bagus. Nah yang keempat ini ada juga melakukan pembayaran. Jadi kalau pembayarannya dulu harus pakai cash dan nggak ada pilihan lain gitu ya. Kalau sekarang mungkin bisa naik dan turun tanpa harus melakukan proses pembayaran gitu kan, karena misalnya udah ada saldo di dalam platformnya sehingga bisa langsung pesan terus naik, terus bayarnya otomatis, terus langsung turun langsung sampai. Yang ketiga adalah mungkin fitur keamanan gitu ya, di mana kita ke-track data-datanya, data kita sebagai pengguna dan data juga penyedia jasa gitu ya. Jadi karena ada proses itu, jadi kita merasa lebih aman lah untuk kita menggunakan. Nah, mungkin sedikit. Jadi kalau dulu tujuan utama atau market utamanya ini adalah si ojek pangkalan gitu ya, atau ojek tradisional. Yang terjadi sekarang adalah dampaknya dirasakan oleh banyak pihak lain gitu ya. Jadi tidak hanya dari pihak ojek pangkalan, tapi juga pihak lain. Nah, ini apa sih gitu? Siapa sih mereka yang terdampak positif gitu ya? Kalau bahasa ekonominya mungkin ini eksternalitas positif. Jadi selain ojek pangkalan, yang terkena juga adalah si pengangguran friksional. Jadi mungkin kalau saya refresh sedikit, pengangguran friksional itu adalah misalnya orang yang baru lulus gitu ya, lagi cari kerja, sambil cari kerja mungkin sambil jadi di ojek online. Jadi itu bisa hubung gitu ya. Jadi sementara pengangguran friksionalnya bisa berkurang karena mereka melakukan si ojek online ini. Dan yang kedua adalah yang terdampak tidak langsung adalah pengangguran terselubung. Jadi kalau pengangguran terselubung itu misalnya kita ada seseorang gitu ya, kapasitas kerjanya 8 jam sehari. Tapi mungkin karena di kantornya hanya butuh kerja 4 jam, jadi ada pengangguran terselubung di situ kan. Jadi 4 jam yang lain dia nganggur, tapi bisa melakukan hal yang produktif, tapi enggak orang-orang ini menjadi pengemudi ojek online. Nah, jadi dampaknya itu kemana-mana gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat juga nih kalau tadi gitu saya pakai contohnya adalah di ojek online. Kenapa? Karena itu paling dekat sama kehidupan kita gitu ya. Saya yakin lah semua orang
udah tersentuh oleh perubahan atau evolusi yang terjadi di dalam market tersebut. Nah, yang kita masih tunggu gitu ya adalah si evolusi atau digitalisasi keuangan mikro yang uh, kalau apa ya, kalau saya dulu sama Pak Bagio muter-muter itu uh, biasanya kita mengunjungi banyak LKM dan juga KSP atau koperasi simpan pinjam gitu ya. Ini salah satu core-nya microfinance ya. Jadi kalau kita Indonesia ini paling terkenal sama BRI-nya itu kalau di mancanegara, tapi sebenarnya kalau di Indonesia sendiri masih banyak yang nggak terjamah oleh BRI gitu ya, sehingga uh, LKM dan KSP ini adalah merupakan alternatif yang harus ada gitu ya. Nah, jadi oke, mungkin saya bicara sedikit, saya coba kasih contohnya. Jadi kita pernah jalan-jalan sedikit ke Surabaya kalau nggak salah ya, sama Pak Bagio juga waktu itu. Jadi kita mencoba nih mencari, karena dulu OJK sedang menggalakkan ada proses semacam digitalisasi juga gitu ya. Kita coba ke sana gitu, kita lihat ke suatu institusi, kita diskusi kira-kira gimana sih Bapak Ibu gitu. Prosesnya udah sampai mana nih untuk si digitalisasi ini gitu. Nah, ternyata yang mereka alami hanyalah proses si komputerisasi itu aja gitu ya. Jadi merubah dari catatan mereka yang tadinya di kertas, tapi dirubah ke komputer. Nah, tapi proses ini ternyata sangat painful gitu ya, proses sangat besar. Kenapa? Karena mereka belum punya skill untuk mengoperasikannya dengan maksimal. Jadi yang terjadi adalah mereka pakai komputer, datanya masuk di komputer, tapi setiap kali uh, ada transaksi atau setiap kali ada perubahan yang terjadi, mereka tetap melakukan pencatatan di kertas juga. Jadi mereka instead of dengan komputerisasi lebih efisien, mereka jadi sekarang harus mencatat dua gitu ya. Jadi di komputer juga dicatat, di kertas dicatat. Nah, ini painful banget gitu ya, dan mereka juga sadar gitu, Pak, emang gini ya harusnya gitu, era digital gitu, atau masa depan tuh emang seperti ini gitu ya. Sorry. Jadi mereka bingung apa sih yang dimaksud dengan apa sih gunanya gitu digitalisasi ini. Nah, jadi itulah gap yang paling besar gitu ya. Nanti kita coba bahas juga. Tapi sebenarnya kalau mereka punya kapabilitas yang cukup gitu ya, si banyak step yang bisa diefisiensikan di keuangan mikro. Jadi di sini ada step-step yang banyak untuk sebelum suatu lembaga keuangan memberikan pinjaman gitu ya. Nah, dari step-step ini sebenarnya banyak yang bisa diefisiensikan. Nah, ini saya pinjam grafiknya dari Pak Bagio gitu ya. Jadi ada banyak step di sini, dan setiap step ini semua bisa dilakukan digitalisasi. Jadi kalau komputerisasi itu bisa tinggal dicatat aja gitu ya. Jadi who can you reach itu bisa dicatat aja, bisa yang datanya tadinya udah ada gitu, tinggal dimasukkan ke komputer. Nah, tapi untuk digitalisasi ini adalah di mana mereka harus berpikir lagi gitu ya, kira-kira strateginya gimana sih caranya kita bisa memaksimalkan. Nah, contohnya paling gampang mungkin kita bisa lihat di si scorecard ini, atau dari risk manajemennya gitu ya, untuk pemberian pinjaman. Kalau misalnya dulu kita bisa prosesnya itu sangat ribet gitu ya, atau gini, biarpun prosesnya nggak ribet tapi prosesnya tidak transparan gitu, dan di dalam proses itu sendiri banyak hal-hal yang tidak terhitung gitu ya di situ. Nah, dengan adanya si digitalisasi ini, datanya udah lengkap gitu ya, kita udah punya data tentang orang-orang tersebut,
kita tahu orang mana yang bayarnya telat, kita tahu orang mana yang bayar tepat waktu, terus kita tahu yang mana yang sering minjem dan lain-lain gitu ya. Jadi data yang kita punya lengkap, kita bisa melakukan analisis, dan juga ini tadi yang sempat dibahas oleh Pak Martino juga yang menarik. Jadi ada jadi bisa datanya ini, kalau kita datanya udah digital, kita bisa sharing data dengan lembaga-lembaga lain gitu. Jadi kalau misalnya dulu kita bikinnya di kertas gitu ya, itu sangat susah untuk sharing data. Nah kalau sekarang kita dengan lebih mudah gitu ya, kita bisa share ke lembaga lain, kita bisa kerjasama, kita bisa cross database-nya bisa kita cross check gitu ya, kalau misalnya ada yang mau pinjam. Nah, kita bisa lihat nih apakah dia udah pernah meminjam di tempat lain ataukah belum pernah gitu ya. Nah itu kalau dulu masih kertas, saya rasa itu proses yang sangat sulit untuk dilakukan. Tapi karena sekarang kita udah digital, mungkin itu udah lebih visible gitu ya untuk dilakukan. Oke. Nah tapi sih transformasi digital sendiri atau si digitalisasi ini bukan hal yang mudah gitu ya. Jadi hanya 25% yang berhasil. Nah, si keberhasilan ini tapi tergantung oleh inisiatif dari si organisasi tersebut. Jadi misalnya gini, kalau sekarang kita bisa lihat di beberapa market ya, media cetak gitu atau retail, kita bisa lihat mereka sekarang ngos-ngosan kan, atau kesulitan gitu dalam menghadapi perubahan digital. Nah, ini terjadi kenapa? Karena mereka telat gitu ya. Jadi kalau misalnya yang visioner mungkin udah banyak yang berubah gitu ya. Media itu menjadi media elektronik, media itu menjadi retail juga retail menjadi e-commerce gitu ya. Nah, kalau yang ketinggalan ini biasanya kan ya ngos-ngosan gitu ya, yang kesulitan lah sekarang. Nah, jadi kemungkinannya gitu kalau kita berubah itu dari keterpaksaan atau dari dorongan pasar, itu lebih kecil kemungkinannya untuk sukses. Kenapa? Karena kita buru-buru kan, dan nggak punya waktu untuk research, nggak punya waktu untuk development gitu ya. Jadi kita buru-buru sehingga kurang bagus kualitasnya, rela atau kita berinisiatif gitu untuk maju ke arah sana. Nah ini ada kemungkinan lebih besar kalau kita bisa sukses. Nah ini saya bahas sedikit aja. Jadi halangannya ini ada 3 yang paling besar. Jadi yang pertama udah tadi dibahas juga, kemampuan konsumen untuk mengadaptasi situasi ini. Gitu. Jadi Pak Bagio tadi juga udah sempat sebutkan data kita dari Bank Dunia, 99% udah punya komputer, gitu ya, dan 17% sudah menggunakan sistem informasi online. Nah ini berarti apa? Menurut saya dari sudut pandang saya berarti komputer ini ada tapi mungkin tidak. Nah ini merupakan gap yang besar. Nah ini juga bahasannya Pak Martino tadi sedikit. Jadi user experience ini sangat penting dalam teknologi. Karena misalnya kalau kita ambil tadi contoh si ojek online itu ya, kita bisa lihat mereka jarang tuh atau udah nggak perlu lah gitu mereka untuk mendapatkan driver baru gitu ya, mereka udah kecil effortnya. Kenapa? Karena user experience itu fungsinya jelas gitu ya, dan mudah digunakan. Driver yang udah ada atau existing driver ini bisa mengajarkan ke driver-driver atau potential driver yang baru gitu. Jadi nggak perlu mereka turun ke jalan untuk mencari dan mengajari gitu ya. Tapi ini kalau di marketing ini namanya mouth-to-mouth marketing. Jadi ini adalah peak-nya marketing, yang paling bagus marketing kalau udah bisa kayak gitu. Nah, jadi transfer of knowledge ini dengan adanya user reference yang bagus, ini bisa mengakselerasi transfer knowledge-nya sehingga masyarakat siap gitu ya. Kalau tadi itu mungkin dari pemberi jasa, nah kalau sekarang bisa juga ke penggunanya.
Oke, nah yang kedua ini adalah kemampuan si pemberi jasa, atau mungkin kalau di case kita ini adalah dari dari lembaga microfinance sendiri, gitu ya. Nah ini juga banyak yang belum siap gitu. Jadi banyak yang belum siap menghadapi transformasi digital, termasuk karyawan atau staff. Nah ini ada sedikit research dari ILO tahun 2016. Jadi dalam 2 dekade ke depan nih sampai 2036 kali ya kalau di sini. Berarti 56 tenaga kerja di ASEAN ini berada di resiko perubahan teknologi gitu. Jadi mungkin yang tadinya analog gitu ya, pekerjaan-pekerjaan dari analog ini harus cepat berubah gitu, harus cepat evolve untuk bisa melakukan job desk yang penting yang harus dikerjakan ketika kita sudah berubah jadi digital. Nah ini ada beberapa sektor ya yang paling rentan. Jadi hotel dan restoran, restoran, konstruksi dan manufaktur. Nah ini kita udah bisa dilihat ya sekarang. Jadi karena adanya COVID ini dia mengakselerate digitalisasi kita. Nah, jadi dengan itu juga kita lihat nih kan, hotel dan restoran, pedagang eceran itu salah satu yang terkena dampak paling besar. Gitu. Nah, mungkin kita bisa bilang pedagang eceran itu ada beberapa yang nggak kena atau bahkan gitu ya. Nah itu karena mereka udah transform, gitu ya. Mereka udah berubah menjadi pedagang e-commerce gitu ya. Kalau kita lihat sekarang pedagang e-commerce lagi booming banget nih. Orang bisa belanja secara fisik sehingga mereka semua belanja di online. Oke. Nah yang terakhir itu adalah tantangannya adalah si potensi biaya. Jadi potensi biayanya besar. Jadi mungkin kita udah familiar lah ya dengan untuk bikin aplikasi itu nggak murah gitu ya. Untuk bikin database-nya mungkin atau backend-nya lebih mahal lagi, dan juga maintenance cost-nya nggak murah gitu. Jadi mungkin harus hire mungkin yang tadinya lembaganya kecil gitu harus meng-hire beberapa orang dari IT. Nah itu costly banget gitu ya. Jadi ini harus dipersiapkan. Nah mungkin biayanya nggak hanya uang aja, tapi juga pada waktu dan kesempatan. Jadi kalau orang-orang itu sedang fokus di transformasi, sedang fokus di digitalisasi, nah itu mungkin dia ada kehilangan gitu ya, kehilangan waktu dan juga kesempatan yang bisa digunakan untuk produktif sebenarnya. Nah ini yang harus hati-hati gitu ya. Oke, nah ini simpel aja. Jadi ini bukan solusi tapi semacam alternatif gitu ya. Karena kita tahu dia mahal. Jadi lebih baik adalah tidak jangan sendiri-sendiri gitu ngerjainnya. Jadi mungkin barengan karena namanya kooperasi mungkin harusnya juga bisa berkooperasi gitu ya, bekerja sama dalam pengadaan IT misalnya. Jadi kalau sendiri-sendiri ini mahal gitu ya, satu instansi itu butuh mungkin 2 atau 3 orang IT. Dengan pengadaan bersama ini mungkin bisa lebih efisien. Nah, yang kedua adalah si third party provider. Nah, ini yang kata-kata terkenalnya itu adalah nggak usah don't invent the new wheel lah every time gitu ya. Jadi udah ada barangnya gitu ya, nggak usah kita bikin lagi dari awal gitu. Jadi kalau kita bikin lagi dari awal kan mahal gitu ya. Nah jadi si third party provider ini udah banyak di Indonesia dari 5 tahun yang lalu, dari 10 tahun yang lalu. Udah ada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang IT yang lokal juga gitu. Jadi punya kearifan lokal, punya pendekatan yang mungkin lebih bagus lah untuk orang-orang lokal dibanding dengan yang multinasional gitu ya, lebih mahal gitu ya. Jadi cost ini mungkin bisa ditekan juga dengan si alternatif. Oke, jadi buat sebagai penutup, kalau tadi pertanyaan digitalisasi akan terjadi atau enggak, Pak Bagio udah bilang itu sudah pasti terjadi gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan adalah ya kita harus bersiap gitu, karena kalau kita lihat yang tadi, kalau kita menunggu didorong oleh pasar, itu kita akan
tergilas dan kita akan buru-buru. Jadi yang harus dilakukan adalah kita harus mempersiapkan. Nah, mempersiapkannya gimana? Mulai dari kita aware dulu ya, digitalisasi dan komputerisasi itu bedanya apa ya. Jadi mungkin painful untuk melakukan komputerisasi, tapi kalau kita nggak melakukan itu, maka kita nggak bisa melakukan digitalisasi. Jadi itu sharing dari saya. Mungkin terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Bagio. Baik, terima kasih Mas Rama untuk narasumber kita. Luar biasa Mas Rama, terima kasih sudah sharing bagaimana implikasi teknologi terutama digitalisasi dalam sebuah bisnis model. Tadi diceritakan sedikit gambaran ya, ilustrasi bagaimana aplikasi dari sebuah digitalisasi pada kegiatan ojek online gitu ya. Itu sebagai sebuah gambaran saja, manfaatnya seperti apa, kecepatannya, kemudian ada efisiensi dan seterusnya. Saya kira ini nanti hal yang sama akan bisa berlaku untuk ketika mau nanti diterapkan atau diimplementasikan di dalam keuangan mikro, ya, apakah di koperasi atau di LKM. Nah, ini yang sekarang kita akan tunggu-tunggu Mbak Ima yang akan mewakili dari Kementerian Koperasi akan menjelaskan mengenai peta arah, ya, bagaimana ke depan digitalisasi itu akan menjadi bagian penting dalam kebijakan-kebijakan di kementerian dalam mendorong usaha UKM maupun koperasi agar aware dan kemudian terintegrasi dengan aktivitas digital. Saya persilakan kepada Mbak Ima. Ya, Pak. Mbak Ima, 30 menit ke depan maksimal dari sekarang. Saya persilakan, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ini memohon maaf sekali. Tadi Pak Daniel juga udah saya WA, barangkali bisa join, namanya by Zoom, harusnya bisa di mana aja ya Pak ya, namanya juga digital gitu kan harapannya. Cuman karena posisi beliau lagi di lapangan, jadi memang tidak memungkinkan untuk disambi sama Zoom. Jadi beliau menyampaikan salam, memohon maaf, dan insya Allah kalau misalnya ada aspirasi atau apa, bisa melalui saya. Insya Allah saya akan tindak lanjutkan. Itu yang pertama. Saya sudah dikasih akses untuk ini Pak, mohon maaf. Sepertinya belum Pak. Ya. Jadi sebenarnya saya dari unitnya Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi kalau mau fokus sebenarnya kalau dikatakan unit yang menanganin koperasi itu sebenarnya juga bukan gitu. Karena Deputi Produksi dan Pemasaran ini lebih ke arah kebijakan yang mengurus tidak hanya koperasi tapi juga pelaku UMKM. Jadi di paparan juga saya tidak spesifik kepada koperasi saja gitu. Izin ya Pak. Oke, ini udah bisa. Saya akan coba share screen-nya. Oke, sudah terlihat ya Pak? Izin. Sudah Ibu. Oke, terima kasih. Ya, jadi langsung saja. Ini juga kami lihat-lihat dari referensi, dari data dari World Bank, dari risetnya OECD, memang benar bahwa kalau kaitannya tentang digitalisasi itu memang risetnya kebanyakan memang bahasa Inggris gitu ya. Jadi memang kalau memang dilihat bahwa untuk khususnya keuangan mikro, digitalisasi keuangan mikro memang ada tiga komponen ekosistem utama, dan ini tuh memang harus semuanya itu harus diperhatikan, yaitu dari penggunanya, kemudian pemainnya dan regulator. Penggunanya itu adalah pelakunya UMKM, kemudian juga pelaku UMKM itu juga butuh dipikirkan mengenai infrastrukturnya, kemudian perilakunya, perilaku digital masyarakat kita, dan juga tingkat literasi digital yang tadi beberapa kali oleh Mas Martino dan Mas Rama juga sudah dibicarakan. Dan saya sebelumnya juga berterima kasih kepada dua narasumber sebelumnya bahwa saya juga belajar banyak nih di sini. Terima kasih sekali. Nah, terus kemudian juga selanjutnya yang ekosistem selanjutnya adalah pemainnya. Kalau di sini memang ada
koperasi simpan pinjam dan juga koperasi simpan pinjam syariah. Tapi selain itu juga ada tadi lembaga keuangan mikro lainnya. Dan program-programnya sebenarnya juga kalau untuk keuangan mikro dari Kemenkop UKM sendiri banyak, tidak hanya melalui koperasi, tapi juga banyak program-program seperti melalui PNM, BUMN seperti itu. Jadi banyak program juga seperti ULAM, terus Mekar dan lain-lain. Kemudian juga di sini regulator. Regulator di sini tidak hanya kalau dari sisi penggunanya memang mikro itu adalah main regulatornya adalah Kemenkop UKM. Tapi mengenai keuangan sendiri itu adalah banyak lagi kementerian atau lembaga terkaitnya, dan juga kalau ngomongin digitalisasi juga tadi kayak developernya, terus kemudian providernya itu juga saling banyak. Itu regulator itu yang memang intinya harus ada koordinasi, kolaborasi, dan sinergi. Itu dari sisi, dan semua ini dari 3 komponen ekosistem ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri, memang harus bareng-bareng untuk seperti judulnya, apakah itu adalah sesuatu hal yang mungkin untuk digitalisasi keuangan mikro atau itu bisa emang niscaya memang harus terjadi, tapi memang kolaborasi itulah yang harus dipenuhi. Oke, saya kok nggak bisa next. Oke. Ini snapshot aja untuk kondisi kita. Jadi memang kalau dilihat bahwa usaha skala mikro di Indonesia itu memang mendominasi. Jadi ada 98,67% pelaku usaha di Indonesia ini adalah skalanya mikro. Dan ini kita berbicara berarti ini adalah sasaran kita gitu. Kemudian jumlah penduduk Indonesia 269 juta jiwa, dan data dari BPS yang terakhir ini bulan September 2020 kemarin menunjukkan bahwa 9,78% presentasi penduduk miskin. Dan ini adalah kenaikan katanya, meningkat 0,56. Ini juga karena pandemi. Jadi di masa COVID ini bahwa penduduk miskin Indonesia itu semakin meningkat. Dan yang menjadi concern juga, Indonesia itu sangat luas. Kalau misalnya ditanya compare dengan berbagai negara sekitar tetangga kita, sebenarnya Indonesia itu dalam inisiasi suatu program itu tidak kalah, tapi implementasinya selalu bermasalah. Alasannya juga karena kita bagaimanapun negara besar, pulaunya banyak, ada 17.000 pulau, masyarakatnya besar, jadi memang pasti selalu terkendala seperti implementasinya. Kemudian selain itu juga ini sudah dari Kominfo juga dia juga memiliki program 13.000 km panjang jaringan palaparing, dan datanya juga ini data menunjukkan bahwa baru 13% UMKM go digital. Ini tapi mungkin 13% ini angka sebelum COVID, karena kalau dilihat sekarang COVID malah UMKM sudah banyak yang go digital, seperti tadi juga Mas Rama cerita, karena kondisinya memang mengharuskan UMKM kalau mau bertahan, mau nggak mau dia dipaksa untuk digital gitu. Dan juga ini data terbaru, ada pengguna handphone baru di 4,6% ini. Ini karena memang kondisi sekarang harus semuanya digital. Nah, yang menjadi isu juga dalam hal infrastruktur selain jaringan itu juga Mbps-nya, kecepatan internet. Indonesia ini kalau dibandingkan dengan negara lain seperti kalau Singapura sudah 57,2, Indonesia ini 13,8 Mbps. Kalau nggak usah dibandingkan oleh Singapura yang misalnya mungkin agak-agak mirip, Filipina atau Thailand kita juga masih kalah. Malaysia pun kita kalah. Malaysia 23,8 Mbps. Filipina 16,8 Mbps. Itu juga harus menjadi concern juga oleh pemerintah bahwa kecepatan internet, infrastruktur untuk menjangkau 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Ya, ini saya rasa sudah sama, dan Indonesia juga ini dari data IMD World Competitiveness Center. Ini Indonesia itu berada di peringkat 56 dari 60 negara pada digital ranking. Jadi ya itu kondisi Indonesia seperti itu. Kalau misalnya kita snapshot di sini. Oke, ini hanya untuk gambaran aja bagaimana posisi Indonesia. Next. Nah, sedangkan di sini kita coba tadi dari sisi pengguna sudah ada snapshotnya, terus ini dari sisi pemain.
pemain tadi juga Mas Martino juga udah cerita nih bahwa di fintech peer-to-peer lending ya, P2P lending itu yang terdaftar di OJK itu ada 161 unit. Sedangkan kalau ini saya lihat dari data Kemenkop itu bahwa kita ini tercatat ada 10.718 unit koperasi simpan pinjam, kemudian yang syariah itu adalah sekitar 4 ribuan. Terus tadi kalau saya compare juga dari 161 unit fintech yang tadi dipaparkan juga ada data sekitar berapa tadi ya? 60 triliunan ya pinjaman yang sudah bergulir. Nah, sedangkan di sini kok jadi memang secara jumlah fintech memang lebih sedikit, koperasi simpan pinjam lebih besar, tapi memang mungkin perputarannya tidak sama, malah lebih tetap besar fintech gitu ya. Karena memang koperasi di sini kan sasarannya dia memberikan pinjaman kepada anggota, khusus kepada anggota, boleh ke non-anggota, tapi memang diprioritaskan anggota dulu. Jadi memang harapannya anggota lah yang mendapat fasilitasi utama dulu. Nah, sedangkan kalau fintech sasarannya bisa masyarakat umum, bebas. Dan di sini juga saya coba ngambil data juga dari OECD bahwa teknologi digital itu apa saja sih, dan jasanya itu, jasa aktivitas dan jasa layanan keuangan itu rata-rata menerapkan teknologi apa saja. Jadi baca matriknya seperti itu. Jadi kayak mungkin tadi kalau Pak Martino udah jelasin macam-macam itu ya teknisnya teknologi digital. Cuman saya coba mapping aja bahwa misalnya contoh kalau misalnya untuk ya pinjaman dan pendanaan dia membutuhkan teknologi seperti distributed ledger teknologi dan big data, kemudian ada cloud computing. Biarpun sebenarnya jasa-jasa aktivitas ini sebenarnya bisa menggunakan seluruh teknologi, cuman memang ini adalah mapping OECD, dia coba mapping dan itu adalah mayoritas teknologi apa yang digunakan oleh layanan keuangan tersebut. Ya, jadi memang di sini Oke, dan ini juga dari World Bank bahwa pembentuk inklusi keuangan itu memang ada dari dua sisi, dari demand dan supply. Demand-nya itu dia memang mencakup seperti pendapatan ekonomi yang tidak stabil, kemudian ada tantangan geografis, kurangnya dokumentasi, terus mengenai adanya literasi dan kepercayaan, sedangkan dari sisi supply-nya memang bahwa digitalisasi keuangan itu memang mencakup ada biaya operasionalnya, mungkin karena biaya operasional tinggi dia membutuhkan itu, kemudian model bisnisnya juga harus legal karena kadang pembiayaan ini juga banyak yang mengenai legalitas menjadi isu sendiri. Kemudian juga adanya keterbatasan daya saing dan inovasi. Oke, ini saya rasa saya ini lanjut aja. Oke. Dan sedangkan dari sisi regulatornya, seperti tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa pemangku kebijakan keuangan ini memang yang major adalah seperti OJK, BI, untuk koperasi simpan pinjam ada di Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian sebenarnya pemerintah juga sudah ada SNKI. Jadi ini adalah Pokja, ada Pokja khusus yang menanganin untuk strategi nasional keuangan inklusif. Ini jadi lintas kementerian termasuk OJK, BI juga sudah bergabung di situ, Kementerian Koperasi dan UKM juga bergabung, tapi memang ada di dalamnya ini memang sangat luas, ada 7 Pokja kalau nggak salah, saya juga nggak terlalu mengikutin. Kemudian sedangkan yang dari sisi penggunanya, pengguna mikro, yang pembina usaha mikro, itu banyak sekali. Kalau mikro kita berarti berhadapan seperti tadi kayak ada nelayan, ada petani, terus juga kemudian berhubungan dengan Kementerian Sosial, terus juga di infrastrukturnya kita akan berhubungan juga dengan Kominfo, dan ini juga harus ada keterlibatan pemerintah daerah. Jadi memang seperti tadi kolaborasi, koordinasi itu menjadi main, kemudian ada sinergi ini juga harus ada data, karena data adalah isu yang sangat kompleks
Dan kalau ditanya data usaha mikro Indonesia, apakah Kementerian Koperasi dan UKM punya? Tidak, tentu tidak, apalagi mikro. Mikro itu berarti usaha yang unstable, jadi bisa aja hari ini ada, minggu depan tidak ada, itu sangat mungkin. Jadi kalau di data by name, by address, validitasnya pun pasti akan susah, sangat susah sekali. Kemudian juga ada, jadi maka itu perlu ada strategi nasional juga di sini. Dan ini saya singkat paparannya, intinya bahwa memang dalam hal rekomendasi kita membutuhkan satu tadi kolaborasi, sinergitas. Jadi memang di sini pemerintah itu butuh masukan dari pengguna. Karena untuk menciptakan suatu regulasi itu harus tahu dulu permasalahannya apa, teknologi apa yang dimiliki, kemudian emang dampak dari penerapan teknologi itu apa, kemudian juga diharapkan dengan adanya teknologi bisa mencapai tujuan sehingga di sini adanya kebijakan yang berkelanjutan. Di sini juga tadi mengenai masalah literasi digital. Jadi emang dengan dalam penerapan teknologi memang kita butuh masyarakat, terutama pelaku usaha mikro itu adanya pendampingan karena mereka tidak mungkin bisa dilepas. Karena jadi dalam hal contohnya saja nih saat ini yang sudah ada, saya ambil contoh untuk yang di koperasi, baru-baru aja ini kita baru launching mengenai portal itu idxcoop.kemenkopukm.go.id. Portal ini adalah mengenai untuk inovasi dan transformasi digital koperasi. Jadi arahnya sebenarnya pemerintah juga sudah sadar koperasi itu juga harus go digital juga. Jangan seperti karena koperasi adanya di daerah remote, adanya di daerah pelosok-pelosok, tapi dia tidak digital, kita juga sudah pengen koperasi itu harus modern juga, baik itu koperasi simpan pinjam maupun koperasi di sektor real. Kita arahnya ingin mendigitalisasikan koperasi. Jadi di portal di IDX Coop itu di sini juga kita kolaborasi dengan istilahnya tadi kalau nggak developer ya, developer juga third parties yang memang memiliki teknologi, kita juga kolaborasi dengan pihak tersebut. Jadi ini untuk pilotnya, ini baru saja, ini program ini baru saja di launching oleh Pak Menteri. Pilotnya adalah untuk tahun 2020 ini sebenarnya targetnya. Semoga tercapai karena ini juga emang dalam waktu singkat ini kita ingin uji coba pada 1.000 koperasi dari berbagai kabupaten kota. Dan itu akan mendapatkan pendampingan implementasi dan fasilitas pembebasan biaya penggunaan teknologi selama 1 tahun dari penyedia yang memang sudah masuk ke dalam ekosistem ini. Gitu sih Pak. Jadi memang intinya bahwa di sini bahwa pemerintah itu memang harus untuk membuat suatu kebijakan yang berkelanjutan memang harus kolaborasi, sinergitas, dan kolaborasi ini tidak hanya antar pemerintah, tapi juga kepada pengguna dan pemain dan penyedia juga. Intinya itu Pak. Saya rasa situ aja Pak. Terima kasih banyak, singkat, dan semoga, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, aplaus buat Mbak Ima. Saya kira tidak mengurangi esensi dan substansi profil dan performance dari Pak Daniel Asnur. Jadi terlihat energik sekali. Kemudian dari sisi substansi saya kira sudah memenuhi. Terima kasih Mbak Ima. Jadi masih belum ada kabar ya kapan dipanggil ya? Terima kasih semuanya dan masih ada waktu dan kesempatan kita untuk berdiskusi dan tentunya semua teman-teman ya mahasiswa, ada para praktisi, akademisi dan mungkin barangkali juga ada dari regulator ya dari Kementerian Keuangan yang ikut menyimak. Oh ya Mbak Tini, halo, masih monitor Mbak Tini? Pak. Ya, mohon dibantu ya Mbak untuk mute sementara ini sebelum kita buka pertanyaan.
Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah lengkap apa yang kita simak sama-sama dari narasumber yang pertama Pak Martino, kemudian yang kedua disampaikan oleh Pak Rama, dan kemudian yang terakhir oleh Mbak Ima dari Kementerian Koperasi. Harapannya adalah bahwa kita sudah mendapatkan sebuah gambaran yang lebih lengkap dari sebuah digitalisasi keuangan mikro, di mana digambarkan secara komprehensif oleh Pak Martino bagaimana sistem yang ada di dalam sebuah industri digital, gitu ya, infrastrukturnya seperti apa itu sudah dijelaskan. Kemudian Mas Rama sudah memberikan ilustrasi mengenai bagaimana aktivitas digitalis itu dilakukan oleh suatu model bisnis tertentu. Dan tadi sudah sempat disinggung mengenai bentuk keuangan mikro yang sebetulnya juga bisa dilakukan digitalisasi. Dan kemudian terakhir adalah gambaran lengkap mengenai bagaimana regulasi ke depan akan diatur dan sekaligus memberikan gambaran bagaimana responsibilities dari masing-masing pihak untuk mendorong agar koperasi simpan pinjam terutama itu bisa mendapatkan fasilitasi dan kita dorong untuk masuk ke arah digitalisasi. Ya. Saya kira seperti itu kurang lebihnya. Silahkan kalau ada yang ingin menanyakan lebih jauh, 3 pertanyaan saja karena waktunya. Boleh lewat chatting atau bisa langsung kita kasih kesempatan untuk hand raise. Saya persilakan kesempatan yang pertama. Ada yang ingin menanyakan? Silakan. Baik. Mungkin ya kondisinya mungkin udah siang ya Mbak Ima ya. Pagi ya sampai tengah hari ya, saya kira yang penting adalah kita udah bisa menyerap ya, kita sudah bisa menyerap apa yang oh ya ada hand raise dari Pak Dwinda, saya persilahkan Pak Dwinda. Ya, terima kasih Pak Bagio. Selamat siang Pak Martino, Pak Rahmat, sama Bu Emma. Saya salut dengan diskusinya kita kali ini. Saya sebagai salah satu anggota MPA juga sangat very impressed gitu ya. Saya juga impresif juga, pesertanya ternyata lebih banyak yang cantik-cantik ya daripada yang ganteng-ganteng. Mudah-mudahan talent IT semuanya. Baik, saya mungkin tidak bertanya mengenai 3 materi, tapi saya melihat bahwa belum ada perannya regulator untuk proses digitalisasi microfinance. Ya. Bu Ima sudah cerita ya. Karena saat ini kan kita sedang melakukan transformasi digital di Indonesia ini kan. Sebagai contoh transformasi digital bahwa Dewan Wantiknas, Dewan TIK Nasional, itu udah berubah nama bulan Agustus 2020 menjadi Dewan Transformasi Digital. Artinya pemerintah sudah semakin serius dengan transformasi digital ini. Terus kalau Bapak-Bapak ingat ada SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, itu Perpres 95 tahun 2018, itu semua intinya tentang proses digitalisasi di semua pemerintahan, baik itu pemerintahan daerah, kelembagaan, dan bisnis. Saya mau cerita, kebetulan saat ini saya sedang bagian dari tim transformasi digital, pengamat transformasi digital, sudah mengamati sekitar ada 90-an Pemda dan Pemkab yang melakukan transformasi digital. Mereka sudah melakukan digitalisasi sejak tahun 2014, tapi dengan adanya SPBE 95 itu, yang baru tahun 2018, ini jadi berubah. Nah, saya ambil contoh, kenapa regulator itu menjadi penting. Saya ambil contoh di beberapa daerah yang sudah kita lakukan assessment, belum banyak sih, baru 90-an dari 540 Pemkab. Nah, dari situ ada tampak bahwa contohnya Dinas Kesehatan itu bisa membuat kebijakan di mana peran-peran serta dari pelaku-pelaku kesehatan, misalnya rumah sakit, puskesmas,
dia bisa menghimpun data, misalnya kosongnya bed di rumah sakit, ketersediaan ambulans. Ketika kita ada masyarakat menggunakan aplikasi di daerah itu butuh ambulans, itu akan langsung cari ambulan mana yang sedang tersedia dari rumah sakit mana, bahkan dari masjid-masjid mana ambulan yang bisa dialokasikan. Nah, demikian juga di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan itu mereka sudah tahu berapa kapasitas tempat duduk siswa-siswa, berapa jumlah guru, berapa kurangnya guru, dan proses belajar jarak jauh nih akibat COVID, pemantauannya seperti apa, sehingga alokasi dana-dana bantuan bisa tercapai dengan sukses. Yang saya belum lihat di dinas-dinas itu adalah bagaimana dinas koperasi mengorganisir koperasi-koperasi baik yang simpan pinjam maupun yang bukan simpan pinjam, sehingga tidak ada data mengenai di daerah itu ya. Saya nggak tahu di nasional mungkin ada, tapi tidak ada data bagaimana kegiatannya, berapa anggotanya, sehingga sukar untuk dilakukan keputusan-keputusan tentang koperasi. Nah, kenapa saya pikir regulasi ini, regulator itu penting untuk kejelasannya? Kita butuh kejelasan mengenai siapa sih sebetulnya yang mengatur koperasi simpan pinjam dalam proses transformasi digital ini. Sebagai contoh di SPBE tersebut kan ada yang disebutkan, akhirnya disebutkan juga bahwa kita bukan masuk ke industri 4.0 tapi making Indonesia 4.0. Nah, di situ juga belum terlihat kebijakan-kebijakan di Kementerian Koperasi seperti apa, sehingga kebijakan-kebijakan transformasi digital khususnya untuk KSB saya belum tahu ada di mana ini ya. Ketika membuat panduan atau kebijakan-kebijakan untuk transformasi digital di KSP atau di USP atau di keuangan mikro, ini siapa leading sektornya? Nanti siapa yang mengatur teknologinya? Siapa yang mengetes sandbox-nya? Terus bagaimana mengenai database? Database ini kan menjadi isu juga sekarang. Indonesia sedang memperjuangkan kedaulatan database ya. Jadi satu data Indonesia yang sampai sekarang juga masih belum. Nah, saya belum melihat adanya regulator baik di Kementerian Koperasi atau di OJK yang untuk lembaga keuangan mikro, maupun mungkin di LPDB barangkali ya, yang melakukan pembiayaan kepada KSP dan USP. Nah, tadi saya bilang begitu pentingnya regulator sehingga koperasi-koperasi bisa membuat suatu teknologi mengarah ke kebijakan daripada regulator itu. Nah, itu yang belum ada. Mungkin di sini Kementerian Koperasi harus take a lead ya, khususnya di KSP. Terus yang kedua, ya betul, kolaborasi itu harus penting, harus dilakukan, pentahelix. Jangan sampai Kementerian Koperasi merasa minim teknologi tapi tidak mau terbuka. Kerjasama antara akademisi, bisnis, government, komunitas, dan media itu rasanya perlu ditingkatkan lagi, karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Nah, untuk itu barangkali Kementerian Koperasi juga harus mulai berubah pikiran bahwa tidak semua harus dibikin oleh kementerian sendiri. Bisa juga berkolaborasi dengan yang lain-lain. Cuman ownership-nya memang harus ada di regulator. Kalau Kementerian Koperasi mau menjadi regulator, silakan. Tapi gunakan talent-talent ada yang ada di komunitas. Misalnya dalam bentuk hackathon, perlombaan-perlombaan pembuatan aplikasi dan sebagainya yang dibutuhkan oleh Kementerian Koperasi. Itu saja komentar saya, karena saya merasa sebagai pelaku di koperasi simpan pinjam, sebagai anggota IMVEA juga, kok koperasi simpan pinjam ini kok ketinggalan terus ya, walaupun anggotanya banyak. Tadi disebut KSP ada 10.718. Itu baru KSP ya, belum USP. Dengan USP bisa 80 ribuan atau 110-an ya. Nah itu,
saya kepengen Kementerian Koperasi take a lead dalam hal KSP. KSP-nya dulu aja lah, nggak usah microfinance secara keseluruhan. Mengenai yang diceritakan oleh Pak Martino maupun Pak Rama, itu memang itulah inti yang akan dikerjakan oleh masing-masing koperasi. Tapi tetap ada kebijakan utamanya yang dipegang oleh regulator. Demikian dari saya. Satu lagi. Koperasi-koperasi yang sudah bertransformasi, jangan hanya berpikir dia itu comply dengan aturan yang ada di Kementerian Koperasi. Karena yang namanya governance risk and comply itu dia harus comply juga dengan aturan-aturan yang berlaku di dunia usaha. Misalnya, karena dia sudah melakukan transformasi digital, dia harus punya juga ISO 27001. Dia juga harus punya semacam dari Kominfo sebagai penyelenggara sistem elektronika. Dia juga mesti punya juga barangkali dari BSNE itu untuk elektronik signature. Nah, itu semua yang kadang-kadang koperasi itu merasa udah dapat izin dari Kementerian Koperasi, selesai sudah tugas compliance-nya. Tapi banyak compliance yang harus dilakukan. Ya, saya kembalikan ke Pak Bagio, moderator. Terima kasih atas kesempatan saya berbicara. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Dwinda. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu suplemen saya kira, bagian dari narasumber ada second line ya Pak ya, jadi ya. Menambahkan dan melengkapi karena Pak Dwinda ini di MVA memang spesialisasinya di IT, Information and Technology. Jadi sangat pas banget komentar beliau dan sangat menguasai di bidang ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai sedikit tambahan juga apa yang tadi Pak, boleh nanggepin sedikit nggak, iya. Pak? Saya kira memang saya mau kasih kesempatan Mbak Ima. Oke, Mbak, silakan. Ya, maaf Pak Dwinda, ya. Saya jujur Pak, kalau nanya detail tentang koperasi simpan pinjam, jujur saya tidak memiliki kompetensi itu, jujur sekali. Kemudian cuman apa yang coba saya dapat dari kementerian ini Pak, secara arahnya sebenarnya menuju ke sana Pak. Sudah sejalan bahwa memang untuk apalagi kalau untuk digitalisasi yang tadi khusus koperasi simpan pinjam sudah ke sana. LPDB juga, makanya tadi saya cerita ada IDX koop.kemenkopukm.go.id itu memang baru di launching November kemarin Pak. Arahnya memang untuk transformasi digital. Dan itu juga LPDB juga terjun langsung juga, terus kemudian deputi pembiayaan seluruh deputi ikutan di sana. Jadi emang arahnya menuju ke sana Bapak, sudah menuju ke sana. Dan insya Allah kalau dikatakan lead, insya Allah kita mau mempositioning Kementerian Koperasi dan UKM sebagai lead-nya untuk yang koperasi ya Pak. Kemudian kalau tadi Bapak berkata mengenai data, kalau data koperasi itu malah saya yakin lebih tertata Pak dibandingkan data UMKM. Jadi kalau di Kementerian Koperasi dan UKM di bagian data kita sudah ada online data ODS, online data system, dan itu sudah setiap daerah, setiap kabupaten, kota, provinsi itu dia sudah punya user. Jadi memang semuanya tuh by real time Pak untuk masukin profiling koperasi-koperasi yang memang menjadi binaan di dinas-dinas koperasi daerah tersebut. Jadi malah sebenarnya sistemnya sudah untuk yang koperasi malah sudah lebih stabil dan malah bisa istilahnya validitasnya sudah bisa dipercaya dibandingkan kalau ODS-nya untuk UMKM. Gitu sih Pak. Kalau terkait itu terus kemudian kalau yang lain-lain untuk usaha mikro, kalau mengenai transformasi digital, tapi memang saya tidak berkata khusus untuk pembiayaannya ya Pak, itu programnya sebenarnya sudah banyak banget Pak untuk transformasi digital usaha UMKM. Jadi kalau saya boleh cerita, kasih kesempatan buat cerita, ada program seperti misalnya belanja di warung tetangga. Jadi kita itu kan pelaku mikro ya Pak, warung-warung itu adalah pelaku mikro. Di sini juga kita kolaborasinya dengan BUMN klaster pangan. Jadi memang kita berharap, jadi dari itu adalah ekosistem hulu sampai hilir, di mana sisi hulunya itu kita berharap koperasi sektor real, produsen-produsen itu yang produsen komoditas pangan, dia bisa mensuplai hasil produksinya ke BUMN, kemudian BUMN mendistribusikan ke warung-warung, dan warung-warung akhirnya dapat
sampai ke masyarakat. Dan itu sudah by system, Pak. Itu kita ada aplikasi namanya Warung Pangan, itu didevelop oleh si BUMN, Pak. Jadi memang di sini kita mendukung program itu, memang inisiasinya dari Kemenkop UKM, kemudian eksekusinya dilakukan oleh BUMN, itu khususnya BGR, karena BGR itu adalah logistiknya BUMN. Jadi BGR ini develop sistem namanya Warung Pangan. Warung Pangan itu sistem untuk udah digital, jadi kayak pesan warung, pesan beras, pesan gula segala macam itu udah pakai sistem, Pak, pakai sistem digital. Kemudian pembayarannya juga sudah pakai e-wallet, udah kerjasama dengan berbagai e-wallet yang ada. Itu salah satu program. Selain itu juga ada program lain yang misalnya kita melibatkan UMKM sebagai penyedia jasa pemerintah melalui LKPP, itu juga sudah digital juga sebenarnya. Jadi kalau dikatakan programnya sebenarnya sudah ada banyak, tapi mungkin implementasinya seperti tadi, Pak, karena saking banyaknya itu dan luasnya itu yang mungkin terdengarnya belum sampai secara masif gitu sih, Pak. Ya. Saya rasa itu aja sih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Selain BGR kan ada juga RPK yang dibuat oleh Bulog, Rumah Pangan Kita. Betul. Mirip dengan itu. Terus kalau LSPE, LKPP itu kan memang dibuat oleh lembaga LKPP-nya. Jadi bukan hasil karya masing-masing kementerian ataupun pemerintah daerah. Itu karena udah satu-satunya yang dibuat secara digital oleh pusat untuk e-procurement-nya. Iya, betul, gitu, Pak. Kan, Bu? Okay. Iya, betul. Emang tujuannya Bagus. memang kita pengen ngelibatin UMKM itu sebagai penyedianya, Pak. Karena kalau yang LKPP saat ini yang masuk tuh hanya usaha besar juga. UMKM kesempatannya sedikit. Jadi kita memang mendorong si penyedia, sisi suppliernya adalah UMKM untuk bisa mensuplai barang-barang kebutuhan pemerintah. Dan itu juga termasuk juga ke BUMN. Ada aplikasi padi, pasar digital. Panjangannya itu juga BUMN uangnya banyak juga kan, Pak. Misalnya kita juga berharap UMKM tuh bisa sebagai suppliernya mereka gitu. Itu sih, Pak. Good, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dinda, Mbak, kasih, Pak, atas penjelasannya, diskusi yang sangat produktif. Saya juga merasakan bagaimana saat ini provide data baseline punya Kemenkop juga sangat berguna ya. Jadi di posisi updating datanya juga udah cukup bagus gitu. Jadi kalau ditanya sekarang misalnya berapa sih jumlah seluruh koperasi, kalau berbasis ada BNIK atau B koperasi yang aktif itu juga sudah tersedia lumayan. Ya, jadi ada 123.043 gitu ya. Itu udah langsung kelihatan. Tadi Pak dia sampaikan betul. Jadi ada kalau usaha simpan pinjam yang dijalankan oleh koperasi itu basisnya bisa KSP atau OSP. Di angka 73.000. Jadi 56,21%. Jadi udah cukup real lah untuk melihat itu, bagus lah. Ya. Memang ada yang belum munculkan ada mengenai profil misalnya fasilitas infrastruktur yang dimiliki oleh koperasi, ini belum sampai ke situ. Jadi masih keragaman koperasi. Mungkin ke depan diperkuat lagi. Ya. Makasih Pak Dinda, Mbak Ima. Ini ada pertanyaan satu lagi, mungkin kasih kesempatan. Ini ada Pak Yudi, pertanyaannya proses digitalisasi untuk usaha mikro ini yang dibutuhkan dari sisi SDM dan kesiapan teknologinya. Apa yang dibutuhkan, yang paling dibutuhkan gitu ya. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Mas Rama mungkin ya, Mas Rama. Halo Mas Rama. Oke. Halo Pak. Iya, silakan Mas. Oke. Jadi kalau mungkin tadi kita udah bahas juga sedikit ya, kalau SDM banyak kebutuhannya, terutama dari sisi IT. Nah, kalau teknologinya sendiri sebenarnya kita dibilang udah ada ya sebenarnya Pak ya. Kita udah lihat juga ada beberapa teknologi yang beredar gitu di teman-teman penggiat microfinance itu sebenarnya. Nah, tapi kadang-kadang mungkin sharingnya kurang luas gitu. Jadi kita udah lihat nih ada beberapa aplikasi yang dikembangkan, ada sistem yang dikembangkan, tapi biasanya masih tertutup gitu. Jadi hanya
di-share mungkin ke komunitasnya aja gitu ya. Nah ini agak sayang gitu sebenarnya. Nah, jadi mungkin dari teknologi kita udah ada. Nah ini mungkin kita perlu banyak mengajak aja nih teman-teman yang dari IT, teman-teman yang dari penggiat microfinance lain gitu ya. Karena kan kita lihat mungkin bukan dari sisi supply-nya doang atau ada atau enggaknya gitu ya, tapi juga dari sisi permintaan gitu. Jadi harus ada terdengar gitu dari teman-teman di microfinance kalau memang sudah mau melakukan digitalisasi gitu ya. Jadi yang menawarkan atau yang ada gayung bersambut gitu. Jadi anak juga ada teknologi yang mau di-share, tapi ada juga orang-orang yang berpikirannya sudah terbuka gitu untuk menerima aplikasi-aplikasi baru ini. Nah, itu dari secara struktur gitu ya. Nah, menurut saya juga ada lagi mungkin emang harus banyak peran edukasi sih di sini gitu ya. Karena kalau kita lihat tadi mungkin udah diingatin juga sama Pak Adwinda gitu, kalau udah comply gitu ya, jangan puas gitu ya. Nah ini juga dengan teknologi juga sama gitu. Jadi kalau kita udah punya, terus jangan berhenti gitu, karena yang teknologi itu berubah lah tiap tahun, tiap berapa bulan tuh udah ada teknologi yang baru gitu. Jadi ini yang paling sensitif tuh ya, di mana kita nggak boleh berhenti gitu ya. Kalau udah digitalisasi nih, kita udah terbuka, udah kalau dibilang dulu globalisasi banyak limitationnya, nah sekarang dengan adanya digitalisasi kita udah lebih terbuka nih. Jadi kita udah bisa dapat info dan segala macam itu dari semua negara, kita udah nggak ada batasannya gitu ya. Jadi lebih nggak boleh kalah lah kita di dalam karakteristik di mana kita ya harus terus berkembang gitu ya Pak. Gitu sih Pak kurang lebih dari saya gitu. Jadi yang penting adalah keinginan belajar lah kalau buat kita di teknologi. Teknologi sendiri udah siap. Makasih Pak. Ya, terima kasih Mas Rama, dan pertanyaan dari Pak Yudi mudah-mudahan pasti tidak akan puas ya. Justru karena ketidakpuasan itulah yang kemudian muncul pertanyaan, dan kemudian kita harus jawab dengan mencari, dengan mengeksplor. Nah, itulah salah satu dari ciri keilmiahan seseorang. Tradisi keilmuan itu selalu mencari dan tidak puas. Kalau puas sudah selesai. Jadi semuanya Bapak Ibu, para hadirin yang bisa join sampai pada detik saat ini di webinar series Impia Talk ke-6. Terima kasih atas kesediaannya dan berkenan untuk tetap setia dengan kita sampai pada akhir dan penghujung acara ini. Tapi sebelum kita tutup, saya minta closing statement dari 3 narasumber kita, kurang lebih 2-3 menit. Yang pertama, Mbak sebagai perempuan, Pak Martino. mau Mbak cuma digituin doang. Pak Martino, halo? Masih monitor Pak Martino? Pak Martino sudah ini ya? Sudah... Ya, maaf. Tadi sempat mati lampu Pak, wifi-nya down. Ini makanya agak gelap nih. Teknologi ya. Ya teknologi, inilah teknologi ya. Teknologi itu ciptaan Tuhan, ciptaan manusia. Ya, ciptaan manusia. Jadi susah juga kita ngomongnya apa. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan berbagai hal di sini, dan saya berharap Bapak dan Ibu dapat mendapatkan manfaat dari paparan-paparan tersebut demi mewujudkan seamless ya, namanya seamless digitalization. Mungkin effortnya memang harus lebih daripada biasa, karena kita harus memahami lagi apa itu digitalisasi, lalu kemudian mungkin belajar hal yang baru, karena di era digitalization itu ada namanya long life learning. Jadi belajarnya nggak berhenti-berhenti. Saya ingat ya Mas Yan, waktu masih kuliah belajar itu masih Visual Basic, HTML, VB, masih bahasa yang sederhana. Sekarang sudah mulai
yang luar biasa, ada front end, ada back end, ada full stack, C++, Java, SE, dan sebagainya, banyak sekali. Jadi memang kita harus long life learning, jadi dari bayi sampai kita nanti tua gitu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Martino. Terima kasih, luar biasa pemaparannya dan closing statement-nya memberikan spirit dan motivasi kepada kita semuanya untuk selalu belajar. Terima kasih sekali lagi, dan berikutnya kepada Mas Rama, saya persilakan untuk closing statement-nya 2-3 menit. Oke, terima kasih Pak Bagio. Proses singkat aja lah ya. Jadi kalau minggu lalu ada yang puisi, saya mau puisi tapi nggak bisa. Jadi singkat aja. Jadi kalau tadi kita udah sempat bahas menjawab pertanyaannya gitu ya, digitalisasi itu pasti akan terjadi di kalangan mikro. Pertanyaannya menurut saya ini siapa yang bisa ikut dan siapa yang ketinggalan gitu ya. Nah ini kalau bisa kita jangan ada lah yang ketinggalan gitu. Kalau bisa kita semua ikut. Dan kita jangan lihat ini sebagai halangan gitu ya. Tadi kan kita bahas ada banyak halangannya. Jangan dilihat sebagai halangan, tapi dilihat sebagai peluang gitu ya. Peluang di mana kita bisa memberikan service yang lebih kepada pengguna jasa keuangan mikro. Jadi dengan kita memberikan service yang lebih, itu pasti akan timbal baliknya lebih tinggi juga gitu ke kita ya. Jadi penggunanya senang, penggunanya mendapatkan utility atau kepuasan gitu ya dari service kita, maka kita juga nanti akan mendapatkan timbal baliknya gitu. Nah ini intinya kalau sekarang udah customer base enterprise gitu ya, jadi udah nggak berpengaruh jasa apa yang dijual, produk apa yang dijual, yang penting adalah customer base-nya tuh happy gitu ya. Jadi kita tetap harus lihat ke penggunanya butuhnya apa. Nah itu yang harus itu adalah peluang, balik lagi peluang digitalisasi yang harus kita kejar gitu ya. Oke, terima kasih kesempatannya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rama, luar biasa spiritnya, dan ujung dari apa yang disampaikan Mas Rama adalah saya lihat underline sama inline dengan apa yang disampaikan oleh Pak Martino. Terus bersemangat untuk terus belajar, dan kita masuk dalam sebuah dunia baru, digitalisasi, tidak boleh tertinggal. Kita harus ikut di dalamnya, ikut serta secara aktif. Terima kasih Mas Rama. Terakhir, Belas komentar. Silakan Mbak Ima, 2-3 menit. Terima kasih Pak. Intinya malah saya juga yang berterima kasih nih Pak, diundang ke sini, dapat belajar hal baru, bisa tahu macam-macam. Intinya kalau saya bisa mewakili perkataan pemerintah, kalau bisa nih Pak, saya juga mungkin level saya belum nyampe ke sana, tapi yang jelas intinya kita sangatlah ingin berkolaborasi. Intinya sangat terbuka untuk kolaborasi. Saya juga alhamdulillah punya pimpinan yang mau mendengarkan aspirasi anak buahnya kayak seperti Pak Daniel. Jadi beliau juga sangat open mind kepada anak buahnya. Jadi kalau kita aspirasi itu selalu beliau sangat senang sekali, dan itu juga berlaku juga kalau misalnya dari luar, dari tamu-tamu luar, dari private sector segala macam. Ayo bareng-bareng, ayo kita terima open, dan juga di Kementerian Koperasi dan UKM ini juga akan ada restrukturisasi organisasi Pak. Jadi kalau ini akan ngomong mengenai usaha mikro, akan ada unit khusus yang menangani mikro, yaitu deputi mikro nantinya. Jadi mungkin harapannya bisa spesifik karena targetnya hanya mikro, kebijakannya harapannya lebih tersasar dan lebih terpetakan, itu harapannya. Dan ya saya rasa itu aja Pak, intinya sangat open untuk berkolaborasi. Terima kasih Pak. Aima, terima kasih banyak sudah berkenan untuk join dan mewakili Pak Daniel, dan saya kira kualitasnya insya Allah luar biasa, dan sudah mewakili stakeholder dalam hal ini adalah kementerian.
Dan tentunya semua kepada seluruh narasumber, terima kasih sekali lagi yang sudah berkenan berbagi. Dan di MVA ini kita hampir semua aktivitasnya free. Jadi kita di sini adalah media untuk berbagi, ya. Jadi sharing, ada sharing session, kemudian kapasitas building, kemudian juga kegiatan seminar, webinar, kemudian juga research. Dan alhamdulillah kita saat ini sudah banyak memberikan masukan kepada regulator, kepada OJK, kepada pihak terkait, kementerian untuk dalam hal kebijakan. Dan kita terbuka juga ke anggotanya, misalnya Mbak Ima berkenan bergabung, sangat senang sekali untuk kita bisa saling sharing pada siapapun mungkin di sini yang berkenan untuk bersedia join di MPA. Nggak usah khawatir karena namanya cukup keren ya. Jadi Indonesia Microfinance exportnya itu yang agak berat ya. Komunitas yang GR dulu. GR dulu. Tapi nggak usah khawatir, nanti sama-sama kita menjadi expert di dalamnya gitu ya. Yang belum expert di dalamnya. Lewat proses kita saling berbagi. Baik, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan menjadi amal baik, amal soleh semuanya. Bagi yang ikut serta juga mudah-mudahan dapat manfaat. Terima kasih sekali lagi. Terkait dengan sertifikat mungkin Mbak Tini sudah berbagi link untuk bisa dibantu isi. Ya Pak Dida, ada yang ingin disampaikan? Pak, saya mau pesan buat Mbak Emma. Mbak Emma kalau mau ikut melakukan assessment terhadap how digital your kementerian, boleh ikut Bu, Mbak. Kebetulan lagi berlangsung sekarang, Mbak. Juga bisa melakukan assessment sudah sampai di mana Kementerian Koperasi dalam rangka Making Indonesia 4.0. Kalau mau ikut nanti bisa dilakukan. Saya bisa ikut sertakan nanti kepada siapa saya mesti berhubungan. Nah, IT ini di deputy mana ya yang menangani ya? Kalau IT sebenarnya di bagian data sih, Pak. Berarti jauh di bawah ya, berarti belum penting bagi kementerian. Nanti mau dirubah, Pak. Strukturnya mau dirubah, jadi memang nanti bagian data itu akan ada unit level eselon 2. Gitu. Kalau kementerian mau ikut assessment mengenai sudah sejauh mana kebijakan-kebijakan kementerian dalam rangka menuju ke Indonesia Making Indonesia 4.0, boleh hubungi saya aja, nanti saya berikan ke teman-teman yang lainnya. Boleh Pak, nanti saya minta Pak Bagio nomor kontaknya ya Pak. Ya, salam buat Pak Daniel. Ya, terima kasih Pak Dinda, Mbak Ima. Ini ada komunikasi interaktif, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf, mungkin kita bisa foto bersama, ya, bisa foto bersama.